Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Ismail. Di sini saya akan menerangkan tentang ragam bahasa. Lebih dahulu saya akan membawa kita mengenal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara Indonesia. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dulu kala sebelum Belanda datang untuk menjajah Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya mahasiswa saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut ragam bahasa. Di sini ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya terangkan, pasti kalian bertanya-tanya apa itu ragam. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pemakaian atau kawan bicara. Menurut para ahli Bigman tahun 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Penyebab terjadinya ragam bahasa timbul seiring timbulnya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sehari-hari sesuai keperluan. Ada 3 faktor terjadinya ragam bahasa. Yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sejarah, yang ketiga faktor demografi. Yang pertama faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, bahasa nenek moyang yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daerah yang berbeda, seperti wilayah pantai, pegunungan, yang cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan intonasi vokal suara yang tinggi. Jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut logat. 2. Ragam terpelajar. Tingkatan pendidikan penutur bahasa Indonesia juga penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya yang digunakan penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya. 3. Ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan di situasi resmi, pertemuan-pertemuan, perundang-undangan. Ciri-ciri bahasa resmi. Itu bahasa resmi. Contoh bahasa resmi. 4. Bahasa yang tidak resmi. Bahasa yang tidak resmi adalah kebalikan dari bahasa resmi. Contohnya, penggunaan bahasa yang sehari-hari seperti kata beta. Itu contohnya. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicara. Ragam sosial yaitu sebagai norma dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. 2. Lembaga fungsional atau profesi adalah ragam bahasa yang dikatakan sebagai profesi atau lembaga lingkungan kerja. 3. Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persuratan, dunia pers, media massa. Contohnya seperti begitu. 4. Ragam bahasa sastra adalah memiliki sifat atau karakter subjektif, luntur, konatif, kreatif, dan inovatif. 5. Ragam politik dan hukum berisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Ya, sampai sini dulu materi tentang ragam berbahasa. Mungkin di lain hari kita akan bertemu dan berbincang. Satu pesan saya, ayo kita sama-sama mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Republik Indonesia. Kalau kita cinta bahasa Indonesia, anggap saja kita sudah cinta tanah air ini. Terima kasih. Walillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata dan mohon dimaafkan.